Selamat siang para narasumber yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan Kontan dengan tajuk Aturan Ganjil Genap di Masa Pandemi. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 pada bulan Juli lalu, pemberlakuan ganjil genap di beberapa daerah di Pulau Jawa dirasa menjadi salah satu solusi yang jitu untuk menurunkan mobilitas warga. Beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, hingga yang paling baru, kawasan Puncak pun ikut menerapkan aturan tersebut. Di DKI Jakarta sendiri, pemberlakuan ganjil genap pun telah menerapkan sanksi, ya cukup menguras dompet pastinya, yakni sanksi tilang hingga Rp500.000. Lalu sejauh mana efektivitas ganjil genap di lapangan dan seberapa besarkah manfaatnya? Untuk menjawab hal tersebut telah bergabung bersama kami. Yang pertama ada rekan-rekan dari Satlantas Polresta Bogor Kota, ada AKP Budi Surahman dan Ibda Desti Irianti. Halo, selamat siang Ibda dan AKP. Halo, halo. Ya, selamat siang. Oke, mungkin boleh kita. Salam sejahtera di. Oke, kalau boleh tahu nih gimana nih kondisinya di Bogor sekarang? Kalau boleh info sedikit, peraturan ganjil genapnya seperti apa sih? Mungkin di sini ada teman-teman juga yang belum tahu kalau di Bogor itu seperti apa. Ya, selamat sore. Terima kasih atas pertanyaannya yang diberikan kepada jajaran Satlantas Polres Bogor Kota, terutama pemberlakuan ganjil genap yang ada di Polres Bogor Kota sangat efektif dalam pelaksanaan ganjil genap. Pada intinya adalah untuk mengurai mobilitas dari masyarakat yang masuk ke wilayah Kota Bogor dan sangat mendukung masyarakat dan antusias sehingga di Kota Bogor saat ini sedang diberlakukan, masyarakat pun udah paham dan mengerti sehingga seputaran Kota Bogor pada saat ini walaupun di hari weekend atau menjelang weekend cukup lancar, sehingga pemberlakuan ganjil genap di Kota Bogor ini terus ditingkatkan sehingga di polres-polres lain pun ikut melaksanakan kegiatannya karena pertama pelopor daripada ganjil genap adalah wilayah Kota Bogor. Oke, kalau boleh tahu nih AKP Budi nih, kan ganjil genap ini sudah diberlakukan di Kota Bogor. Nah, kalau kita pengen tahu nih, sebenarnya daerah-daerah mana aja sih di Bogor, di jalan-jalan apa aja nih yang sudah diterapkan ganjil genap? Kalau kemarin saya ke Kota Bogor sih pengen ke Surya Kencana, itu sebelum ke sana tuh ada kena ganjil genap juga ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail mungkin AKP. Ya, terima kasih untuk pemberlakuan ganjil genap yang ada di wilayah Kota Bogor. Itu ada 18 titik. 18 titik yang terutama adalah yang masuk wilayah kota dari mulai perbatasan maupun wilayah di Kota Bogor seperti pertigaan Ciawi, yang kedua keluar dari gerbang tol Bogor, yang ketiga adalah di depan pos polisi Baranang Siang, ada di Eka Lokasari, ada di Dermaga, ada di Yasmin, ada di Warung Jambu. Itu semuanya sudah dilaksanakan di setiap titik-titik yang akan masuk wilayah Kota Bogor. Kalau jam-jamnya itu dan harinya gimana ya Pak? Ya, untuk jamnya, kalau di pagi hari, mulai jam 8.30 sampai dengan jam 10 pagi hari. Setelah itu nanti diberlakukan lagi mulai jam 13.00 sampai dengan jam 16.00. Nanti di malam hari, jam 21 sampai dengan jam 23.00, sehingga dalam satu hari kita melaksanakan 3 kali dalam ganjil genap untuk khususnya wilayah Kota Bogor. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan juga sama AKP nih bahwa salah satu tujuan penerapan ganjil genap khususnya di Kota Bogor ini memang untuk menurunkan mobilitas dari masyarakat, dan tadi sudah dijelaskan juga sama AKP ini bahwa masyarakat sudah paham dan sudah mengerti, tapi nanti kita akan bahas lagi lebih dalam mengenai pengaplikasiannya di Bogor itu seperti apa. Tapi saya pengen ke narasumber kedua kita, yang kedua ini ada Mas Paradipta Surya selaku perwakilan pengguna jalan. Halo Mas. Halo Mas Desmond. Oke, kalau boleh tahu nih kan karena kita salah satu narasumber juga dari Polresta Bogor, udah pernah ke Bogor apa belum nih? Oh, Bogor. Rumah saya Depok, dekat Bogor. Oh, agak jauh ya, lumayan. Enggak jauh, nggak jauh. Lumayan ya. Gimana nih kalau udah dibahas tadi kan sama Pak AKP Budi kan bahwa di Bogor nih dilihat bahwa ganjil genapnya ini efektif nih untuk menekan mobilitas warga nih. Kalau Mas Pradipta Surya sendiri ini selaku pengguna jalannya mungkin ya di daerah Botabek khususnya ya, itu melihatnya tuh seperti apa ya? Apakah memang sudah efektif atau masih belum ya?
Kalau ditanya menurut saya ya Mas, Ya. menurut saya kalau ditanya efektif atau enggak untuk menekan sih, menurut saya efektif untuk menekan. Karena pasti Hmm. kan ada pertimbangan-pertimbangan kayak, Hmm. wah susah lewat sini nggak bisa, lewat sini nggak bisa kan, jadi menekan sih iya efektif. Hmm. Tapi kalau untuk menyelesaikan pokok sih ya beda lagi sih konteksnya. Untuk menekan efektif sih menurut saya. Oke, jadi menekan mobilitas tuh cukup efektif ya, meskipun ganjil genap ini kan banyak pro dan kontranya juga nih. Ada beberapa orang yang beranggapan kenapa kalau memang menurunkan mobilitas, kenapa yang diganjil genapkan ini kendaraan roda 4 nih, tapi yang roda 2 kan tetap bisa berjalan, padahal juga jumlah roda 2 kan juga lebih banyak. Nah, kalau ngomongin soal di lapangannya nih, saya pengen ke KP Budi, gimana sih sebenarnya pengaplikasian si ganjil genapnya ini sampai bisa menurunkan berapa persen ya Pak dari pengguna atau mobilitas masyarakatnya kira-kira ya? Ya, terima kasih. Tadi saya revisi dulu untuk masalah penggunaan ganjil genap. Ya, Itu bukan roda 4 saja, roda oke. 2 pun dilaksanakan di wilayah Kota Bogor. Dan Oke itu di pun Bogor. secara umum, untuk Hmm. roda 2 pun sudah diaplikasikan melihat meme dan segalanya, dan di Hmm. masyarakat, terutama di RT dan RW yang lainnya, Hmm. masyarakat kan sudah mengerti. Sehingga dalam Hmm. pelaksanaan hari-hari di lapangan, masyarakat Hmm. itu sudah paham, oh saya motor ini ganjil, berarti Hmm. harus ke kiri. Tapi dalam pelaksanaannya, Hmm. untuk ganjil genap itu ada solusi. Hmm. Contohnya, Anda tidak boleh menggunakan jalur ini, berarti Bapak tinggal menggunakan jalur ini. Bukan Hmm. berarti tidak ada solusi perputaran kendaraan roda 2 dan roda 4, sehingga Hmm. dalam wilayah Kota Bogor semuanya akan mengalir atau Hmm. akan berjalan, roda tetap berputar, tidak ada penyumbatan-penyumbatan di wilayah tertentu. Oke. Ada alternatif 1 dan 2. Dan di Hmm. Jalan Surya Kencana saat ini kalau seandainya ada titik kepadatan, itu ada kendaraan car free route untuk Hmm. memecah daripada kendaraan sepenggal atau dua penggal yang ada macet, dilaksanakan penutupan sepenggal sementara. Setelah Oke. itu berjalan, berarti dibuka kembali. Oke, jadi buat daerah Surya Kencana udah diaplikasikan buka tutup malah ya, Iya. KP ya. Nah, tadi kalau kalau kita ngelihat di lapangan sebenarnya sampai seturunnya seberapa banyak sih Pak mobilitasnya Pak? Apakah sekarang udah cukup renggang nih pas setelah diaplikasikannya si ganjil genap ini? Hampir 60% untuk Oke. ada yang di wilayah Kota Bogor, ini ya Hmm. untuk perbandingannya aja, di Hmm. hari biasa dan hari long weekend. Jadi Hmm. kalau di hari long weekend, seputaran SEA itu cukup meriah dan padat. Hmm. Kalau sekarang dengan adanya pemberlakuan ganjil genap, Oke. sudah tidak seperti macet atau rapat di dalam kendaraannya, cukup lancar dan terkendali. Nah, disitulah masyarakat akan merasakan bagaimana nyamannya di wilayah Kota Bogor di long Hmm. weekend ini tidak ada kepadatan di titik-titik yang sangat krusial, karena Oke. terutama di seputaran Istana Bogor itu kan di situ banyak Hmm. tempat kuliner dan yang lainnya, Betul. wisata-wisata yang dari luar masuk kota, sehingga merasa nyaman dengan adanya ganjil genap yang ada di wilayah Kota Bogor, dan sangat mendukung daripada para pengguna jalan pun sudah memahami itu semuanya. Oke, tapi kalau kalau boleh sharing sedikit Pak, banyak gak sih Pak yang membandel nih Pak dari ganjil genapnya? Mungkin kan Bapak selaku yang sering di lapangan nih. Jadi pada prinsipnya kalau orang yang memandang itu ya banyak, karena di Hmm. lapangan itu sangat luar biasa. Masyarakat Hmm. ada yang paham dan tidak paham, makanya Hmm. kita harus memberikan pemahaman. Tapi Hmm. tetap senyum, sapa, salam kita dikedepankan, karena sifatnya ini kan tidak ada penilangan. Dan Hmm. ini ada cuma pengalihan arus, sehingga Hmm. mengurai kendaraan yang masuk Kota Bogor bisa berjalan lancar. Mungkin di tempat lain seperti Jakarta kan ada dengan bentuk tilang, kalau di Iya. Kota Bogor tidak, cuman pengalihan arus yang akan diputarkan tidak menggunakan ganjil genap. Oke, jadi kalau di Bogor nih masih sistemnya inilah ya, upaya-upaya preventif lah ya, atau humanis ya, tindakan-tindakan humanis kepada masyarakat untuk bisa mengurangi penggunaan mobilitasnya tadi. Nah, tadi udah disinggung juga sama AKP Budi juga kalau misalkan di Jakarta ini sudah diterapkan denda nih, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa penerapan sanksi tilang bagi pelanggar aturan kendaraan ganjil genap sesuai dengan pasal 287 ayat 1 tentang pelanggaran lalu lintas telah diberikan mulai awal September lalu. Adanya pun denda maksimal yang harus dibayarkan adalah sekitar Rp500.000. Nah, kalau menurut para narasumber kita hari ini nih ya, meskipun Pak AKP Budi ini nggak di Jakarta, tapi sebenarnya
melihat adanya sanksi 500.000 ini, apakah nantinya bisa memberikan efek jera dan juga meningkatkan disiplin dari aturan ganjil genap ini? Mungkin saya pengen ke Mas Pradipta Surya dulu deh, ngeliatnya gimana? Kalau terima kasih untuk kesempatannya, tapi kalau saya lihat sih untuk 500.000 sanksi tilang itu cukup ya. Menurut saya sih cukup gitu. Saya ngelihat juga misalnya saya naik taksi online gitu, Apa? dengar cerita-ceritanya ya cukup efektif sih 500.000 itu untuk menegakkan aturan. Jadi untuk disiplin. Ya menurut saya sih sanksi tilang 500.000 ini cukup efektif sih untuk mencegah orang-orang apa ya tanda kutip bandel gitu. Oke. Jadi kalau kalau ngeliatnya cukup efektif, cuman mungkin harus pengaplikasiannya juga nanti lebih gencar lagi kali ya Ya kalau itu ya dari perhitungan. pengkampanyannya, karena juga banyak orang yang mungkin lewat jalurnya ternyata nggak tahu kalau ternyata ini tuh nggak ganjil genap seperti itu ya Mas Pradipta ya. Ya kalau tentang apa ya tentang gimana orang tahu atau enggak itu kan pasti udah diusahakan oleh pihak Hmm. kepolisian. Saya lihat juga sebenarnya rambu-rambunya jelas gitu. Cuman kan itu tentang pilihan pengguna jalannya apakah mau aware sama aturannya atau enggak. Hmm. Jadi untuk penegakan aturan tilang 500.000 ini menurut saya sih udah cukup sih. Oke, Efektif siap. juga dan baik. Kalau AKP Budi nih ngeliatnya gimana nih tilang 500.000 kata Pradipta, Mas Pradipta sih setuju aja. Kalau ditilang 500.000 ini bisa memberikan efek jera. Kalau dari AKP gimana? Apakah nanti Bogor tahu-tahu juga, nanti kita bikin tilang juga nih? Atau gimana nih? Ya, terima kasih. Kalau untuk masalah denda tilang di angka 500.000, karena masyarakat kota, khususnya secara umum Indonesia, Ah, kalau aturan tidak ditegakkan dengan sistem seperti ini, masyarakat tetap akan melanggar. betul. Apalagi dengan sistem yang 500.000, sehingga masyarakat akan lebih, oh saya salah, berarti kita Hmm. akan ikuti aturan. Kalau tidak ada Hmm. penegakan hukum yang sifatnya mengikat, masyarakat akan Hmm. lebih daripada akan lebih melanggar, gitu loh. Jadi kalau seandainya Hmm. dengan adanya 500.000, masyarakat akan berpikir, oh berarti saya harus patuh Hmm. dan taat aturan-aturan yang ada di lapangan, gitu loh. Tapi Hmm. untuk sementara ini, untuk di wilayah Kota Bogor, karena masyarakatnya masih uh, paham dan mengerti, di Hmm. wilayah di titik sekat-sekat masing-masing Hmm. akan memahami, oh saya ini kendaraan genap, oh Hmm. ini ganjil. Jadi sekarang dia udah mengerti, walaupun secara umum masyarakat Kota Bogor, saya cukup antusias dan apresiasi Hmm. bahwa Kota Bogor tidak ada gejolak, tidak ada image-image yang lain, tapi masyarakat udah sedikitlah memahami apa yang menjadi konteks daripada aturan-aturan yang ada, khususnya masalah peraturan lalu lintas di lapangan. Oke. Kalau dari tadi kan Pak AKP ini bercerita bahwa di Bogor nih semua orangnya sudah mulai paham tentang ganjil genap dan segala macam, sudah tahulah kalau jalan-jalan tersebut itu tidak boleh dilewati oleh plat nomor tertentu dan bisa memilih jalan lain. Nah, sebenarnya berarti kasus penindakan di lapangan, bukan tilang sih dalam hal ini, orang-orang yang ketangkep gagal nggak sesuai dengan ganjil genap ini sedikit ya kasusnya di Bogor berarti ya, ya Pak. Kalau dari lapangan. Ya, sedikit karena dengan adanya pemberlakuan itu kan cuma diberi sanksi aja. Ah, Contohnya diberikan satu push ah, up atau yang lainnya oh, sehingga yang oke. lainnya bisa melihat gitu loh. Oh, Ah, itu saya salah. Berarti seperti itu. Karena tidak begitu banyak di tempat-tempat yang lain. Kalau yang lainnya kan ada yang diterobos terus gitu iya kan. iya. Karena di kita itu ada uh, 4 pilar, 5 pilar yang ada di Kota Bogor bersama-sama Oke. melaksanakan dari disubnya, dari Pol PP-nya, dari kecamatan dan kelurahannya pun saling mengisi Oke. kegiatan daripada ganjil genap. Oke. Jadi semata-mata bukan polisi dengan disub aja, tapi Ah, seluruh instansi yang ada di Kota Bogor melaksanakan kegiatan sampai kecamatan pun turun. Nah, itulah oke. makanya di Kota Bogor sinergi antara Muspida yang ada di Kota Bogor sangat sangat luar Oke. biasa. Jadi intinya bukan hanya Polrestanya saja yang harus turun tangan, tapi juga gotong royong lah ya semua semua organisasi masyarakat dan lain juga Sama untuk. stakeholder yang lainnya. Betul sekali. Itu sih yang jadi salah satu kunci keberhasilan mungkin ya di Bogor. Nah, kita pengen masuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi kebijakan ganjil genap ini pada masa PPKM level 3 di Jakarta juga didukung dengan aturan crowd free night. Aturan crowd free night ini diberlakukan di 4 lokasi, yakni SCBD, Sudirman, Tamrin, Kemang, dan Jalan Asia Afrika. Di mana kalau masyarakat Jakarta mungkin tahu itu daerah-daerah sentra hiburan malam ya kalau di Jakarta. Aturan ini ditetapkan pada malam jelang weekend dan hari libur nasional.
dan secara bertahap akan dilakukan filtrasi mulai dari jam 22.00 hingga jam 24.00 dan dilanjutkan dari jam 24 hingga jam 4 pagi. Nah, menurut narasumber kita hari ini, dua narasumber kita hari ini, apakah dengan penerapan crowd free night ini merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi atau mencegah kerumunan khususnya di malam hari? Yang pertama itu. Mungkin saya pengen ke Mas Pradipta selaku kan tinggalnya di Jakarta nih, pasti pernah lewat SCBD dan segala macam ya. Yeah. Oke. Untuk saya coba coba kasih tahu pendapat saya gitu. Menurut saya sih untuk mencegah kerumunan sih bukan mencegah ya, untuk crowd free ini lebih ke inspeksi, sidak itu untuk secara langsung bubarin kerumunan yang ada gitu. Kalau misalnya lihat patroli untuk patroli kerumunan. Tapi kalau untuk mencegah ya enggak. Menurut saya sih kurang tujuannya enggak mencegah gitu, tapi untuk bubarin di tempat. Kalau misalnya lihat kerumunan, Satgas. Jadi penindakan ya? Penindakan. Nah, untuk efektivitasnya sih menurut saya ya bisa membantu memecah kerumunan yang diperkirakan akan muncul di weekend, malam-malam gitu kan, di tempat-tempat SCBD, Sudirman Tamrin, itu untuk membantu mencegah kerumunan makin besar itu iya. Cuman kalau bukan mencegah, tapi menindak gitu. Tapi kalau mencegah sih ya kurang sih. Kalau mencegah itu menurut saya seperti penjelasan KP tadi, Pak KP, ya harus ada sinergitas antar satuan kerja gitu. Misalnya kerja sama-sama pelaku usaha di SCBD, di Sudirman Tamrin, biar nggak kayak gitu, ya nggak dari satu pihak aja, tapi dari masyarakatnya mungkin juga harus ada kesadaran lebih untuk nggak berkumpul ramai-ramai banget gitu, kayak gitu sih. Oke, kalau di Bogor sendiri nih, saya pengen ke Ibu Ibda Desti atau juga Pak AKP Budi mungkin ya. Kalau di Bogor sendiri kan tadi udah jelasin juga sama AKP Budi nih, kalau malam itu juga ada jam-jam khusus nih yang memang tidak boleh, atau memang jam-jam yang harus sepi gitu. Nah, sebenarnya itu tuh salah satu bentuk dari crowd free night juga atau beda ya sebenarnya dengan yang di Jakarta ya? Suaranya putus-putus. Halo, udah jelas belum Mbak? Suara saya. Suaranya putus-putus, boleh diulangi? Halo. Jadi kan tadi sudah kita bicarakan bahwa di Jakarta ini ada namanya crowd free night di Jakarta. Nah, sedangkan di Bogor ini tadi Pak AKP Budi ini ngejelasin bahwa ada jam-jam malam di mana kendaraan juga nggak boleh. Iya, ada jam malam itu. Apakah itu juga termasuk crowd free night atau sebuah konsep yang berbeda ya sebenarnya? Ya. Sebenarnya kalau untuk di Kota Bogor, untuk mengimbangi ganjil genap di siang hari, pada saat malam hari kita bersama stakeholder yang lain pun melakukan penutupan jalan di beberapa ruang publik di Kota Bogor. Selain itu pun kita ada patroli gabungan dengan polisi, Satpol PP, TNI, Disub. Tiap malam kita melaksanakan patroli keliling Kota Bogor. Apabila terjadi kerumunan, kita bubarkan dan kita himbau untuk segera pulang. Karena aktivitas di Kota Bogor sesuai dengan PPKM level 3, aktivitas warga masyarakat hanya sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Oke, jadi memang istilahnya bukan crowd free night ya, tapi memang pembatasan ya, memang ada beberapa jalan yang ditutup nggak bisa dilalui ya. Pembatasan mobilitas. Ya, oke, nah selanjutnya kan salah satu dampak dari penerapan ganjil genap ini adalah beralihnya masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi, jadi menggunakan transportasi umum. Nah, kalau dari para narasumber kita ini ngelihatnya gimana sih? Apakah memang sudah saatnya nih harus digalakkan untuk penggunaan transportasi umumnya? Atau setelah COVID ini biarin aja ganjil genapnya diperpanjang aja terus biar orang-orang semua bisa beralih menggunakan transportasi umum? Mungkin kalau dari Mas Pradipta sendiri ngelihatnya gimana? Ya, kalau saya untuk menggalakkan penggunaan transportasi umum itu tetap harus sih, terlepas dari pandemi atau enggak gitu. Cuman memang gitu kan, karena ada ganjil genap, jadi orang ke transportasi umum. Sedangkan sekarang pandemi, menghindari kerumunan. Untuk saya sih, dari pandangan saya gitu, menurut saya, solusinya ya cuma menambah armada gitu. Misalnya, saya misalnya berapa kali naik komuter lain gitu kan, perlu misalnya pagi-pagi di jam sibuk itu jam 6, jam 5 sampai jam 7 gitu, sampai jam 8 misalnya. Itu kan mungkin 1 menit sekali gitu komuter lainnya. Nah, mungkin ditambah bisa ngejar 30 setengah menit
satu keberangkatan gitu kan untuk memecah kerumunan juga gitu. Karena kan kalau dilihat sekarang maupun di peronnya itu, ini misalnya komuter lain ya, di peronnya sepi, tapi kan di luar stasiun banyak antrian. Di stasiun Bogor juga mungkin terjadi gitu. Di Depok terjadi. Ya kayak gitu-gitu ya menurut saya emang harus armadanya sih ditambah. Jadi harusnya pemerintah juga harusnya siap ketika melakukan ganjil genap juga mempersiapkan transportasi alternatif agar bisa digunakan juga oleh masyarakat gitu ya Mas Pradipta. Iya, sangat itu juga sih. Oke, kalau dari AKP Budi gimana nih ngeliatnya nih? Penerapan ganjil genap dan kendaraan umum yang transportasi umum, kalau untuk di wilayah Kota Bogor, kalau kendaraan itu adalah kendaraan kan bisa melintasi daripada yang ada di ganjil genap. Berarti kan ada khusus yang diberikan kepada masyarakat yang akan menggunakan kendaraan umum. Contohnya ada 3 yang harus prioritas seperti ambulan, kendaraan yang lainnya, dan terutama adalah kendaraan umum yang membawa masyarakat yang akan beraktivitas. Biasanya diberi kesempatan untuk melintas di perputaran ganjil genap tersebut. Oke, mungkin kalau boleh saya tambahin ya, yang kendaraan-kendaraan yang dikecualikan ini adalah untuk membawa masyarakat disabilitas, kendaraan ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan pejabat negara dan aparat TNI dan Polri, dan juga masih banyak lagi tentunya untuk pengecualiannya. Utama adalah masalah alkes daripada kesehatan, itu prioritas utama yang masuk ke wilayah Kota Bogor, seperti yang masuk ke PMI, karena Kota Bogor kan vaksin kan sekarang banyak sekali orang yang akan melaksanakan vaksin di tiap kru itu kan banyak, sehingga dapat prioritas khusus untuk melaksanakan vaksin sehingga tidak terlambat dan tidak menumpuk nanti di tempat yang akan melaksanakan vaksin tersebut. Oke, jadi tetap didorong lah ya untuk aksi-aksi kemanusiaan ini dibantu lah ya jika ingin menggunakan jalan-jalan yang diganjil genapan. Oke, itu tadi sudah semua pertanyaan saya tanyakan. Kita akan menutup FGD kali ini dengan seruan atau hal-hal positif. Mengingat ganjil genap ini kan juga banyak orang yang tidak setuju semua nih. Bagaimana sih kita untuk menyikapi ganjil genap ini? Mungkin closing statement-nya dari masing-masing narasumber kami, dari AKP Budi mungkin? Closing statement? Ya, statement saya disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bogor. Secara umum adalah masyarakat yang akan masuk wilayah Kota Bogor. Apabila akan masuk, tetap patuhi daripada aturan-aturan yang ada, terutama ganjil genap yang ada di Kota Bogor. Dan itu pun dikasih jalan alternatif sehingga tidak akan stuck. Masuk Kota Bogor, ada ganjil genap, pasti diarahkan oleh pihak petugas, ini jalan alternatif, sehingga arus masyarakat akan ke tujuan yang itu pasti akan sampai. Oke, jadi bukan berarti nggak bisa ya, tapi hanya menggunakan jalur alternatif ya, intinya ke situ ya. Kalau Mas Pradipta gimana nih closing statement-nya nih? Ya, kalau menurut saya tentang aturan ganjil genap di masa pandemi ya, inilah usaha untuk menekan penyebaran COVID juga lah, jadi baiknya diikutin aja. Oke, siap. Terima kasih Mas Pradipta Surya, terima kasih Satlantas Polresta Bogor Kota atas waktunya. Semoga FGD kita hari ini juga bisa memberikan insight kepada teman-teman yang nonton nantinya di YouTube, bisa jadi lebih tertib dalam berlalu lintas, juga jadi lebih care dengan masyarakat lainnya untuk mematuhi peraturan ganjil genap. Saya Desmond Saragi pamit, sampai jumpa di FGD berikutnya. Dadah.